Welcome to channel Om Bang. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini Om Ewa mau nge-review RC lagi. Dan RC ini mungkin jawaban buat teman-teman semua yang agak bimbang di rank harga 3 jutaan. RC apa yang Om Ewa akan unboxing dan bongkar kali ini? Nah, RC ini digadang-gadang memiliki kualitas yang terpaut tipis di bawahnya Freeman, antara 11 dan 12. Kemungkinan nanti kita akan cek juga bareng-bareng teman-teman. Dan harganya di bawahnya Freeman, di atasnya sedikit MN222. Kalau teman-teman mengambil MN222, banyak PR yang perlu diubah antara electrical dan power terrain yang perlu teman-teman ganti dan upgrade untuk mempersiapkan kit ini menjadi kit yang benar-benar serius. Tapi di RC ini, RC di harga rank 3,5 jutaan, kita mendapatkan RC yang sudah hard body dan kualitasnya jauh lebih baik daripada MN222 dan sedikit di bawahnya si Freeman. RC apa pilihan yang tepat buat teman-teman semua di rank harga 3,5 juta? Langsung aja yuk kita unboxing dan kita tes serta kita uji barbar sekalian ya. Apakah RC ini benar-benar tangguh? RC Banderas Hardbody Jeep Cherokee. Langsung aja kita unboxing RC-nya. Check it out. Eits, tunggu sebentar teman-teman. Sebelum kita lanjutin videonya, nih Om Ewa punya informasi terbaru nih buat kita semua. Nanti di tanggal 16 November 2025 ada ajang event terbesar se-Asia yang akan diselenggarakan oleh Sri Gading Hobbies. Event yang bertajuk dengan Asia Extreme Language atau disingkat dengan EXO. Ini ada 4 kategori kelas yang bisa kita ikuti nih teman-teman. Kelas Upper X1, kelas Lower X2, kelas Tubular X3 atau kelas Working X4 yang bisa kita ikuti nih. Buat teman-teman yang punya RC spek mabar ini tenang aja, karena di RC Adventure Event kali ini nggak seperti RC Adventure Event di tahun-tahun sebelumnya. Ini teman-teman punya spek mabar pun bisa, karena regulasi di event kali ini regulasi yang sangat bersahabat sekali buat RC-RC dengan spek mabar seperti yang Om Ewa punya nih. Karena di Upper X1, Lower Tubular dan Working ini punya spek yang disamaratakan dengan mayoritas pengguna di Indonesia nih. Contohnya di Upper X1 kita hanya dikasih ketentuan yang sebagai berikut. Wajib menggunakan bodi keras ya, hard body tentunya teman-teman semua sudah punya. Yang kedua, chassis tipe leather frame ya. Chassis seperti ini tuh chassis leather frame nih teman-teman. Kemudian sumbu maksimal di roda atau wheelbase di angka 330 mm. Nah, ini Om Ewa menggunakan settingan di angka maksimal 330 mm. Ini sangat-sangat nyaman sekali karena wheelbase semakin panjang, RC semakin mudah dikendalikan. Kemudian ban maksimum di diameter 125 mm. Nah, teman-teman yang punya ban besar bisa ikutan karena nggak perlu lagi beli ban kecil untuk mencukupi regulasi. Karena di angka 125 mm teman-teman memiliki spek mabar yang bisa kita ajak main ekstrim di kali ini. Kemudian perlengkapan yang wajib ya roll cage ya tentu wajib, dan winch depan belakang harusnya ada. Apapun jenis winchnya diperbolehkan. Kemudian fitur tambahan seperti dig ataupun 4WS ataupun 2 kecepatan itu diperbolehkan. Poin yang berlaku untuk fitur skala itu juga diperbolehkan, seperti aksesoris dan lain-lain diperbolehkan. Nah, kali ini di X1 Upper ini sangat bisa kita ikuti nih teman-teman. Ayolah langsung join. Untuk kelas Lower X2, bodi wajib menggunakan bodi bahan Lexan. Buat teman-teman yang punya RC RTR dengan bahan Lexan, wajib ikut. Tentunya harus menggunakan chassis yang sama juga, leather frame juga. Kemudian sumbu roda maksimum di angka 330 mm juga nih teman-teman. Bisa panjang juga kan. Ban maksimum di angka 125 mm juga sama. Wind system anti air dan lampu harus juga berfungsi. Kemudian tidak diperbolehkan menggunakan 4WS kalau di X2 lower. Nah, ini nanti kita akan ikutan langsung aja. Kemudian untuk kategori X3 tubular, ketentuannya sebagai berikut. Desain rangka tubular menyerupai bogi off-road. Ini teman-teman pasti punya. Dan sumbu roda maksimum di angka 355 mm. Semakin panjang semakin mantap buat kita main ya. Kemudian ban maksimum juga di angka 135 mm. Jadi kita bisa menggunakan ban yang besar-besar. Perlengkapan wajib ya winch dan harus kedap air. Fitur tambahan seperti teknologi RC itu tanpa batasan diperbolehkan. Buat X4 semua kelas itu bisa wajib ikutan karena nanti di sini tracknya itu akan merayap. Nah, ini ayo join nih teman-teman. Nanti di tanggal 16 November 2025 kita bersama bisa join ikutan di ajang event se-Asia ini, karena event kali ini pasti seru dan kita
mengundang seluruh masyarakat Indonesia, semua teman dari Sabang sampai Merauke, dari Bandung, dari Medan, dari Palangkaraya, dari Palembang, dari Morowali, dari Sulawesi juga boleh, dari Surabaya, bahkan dari Denpasar dan dari NTT, bahkan sampai ke Papua. Ayo ikutan join. Ditunggu ya, nanti di tanggal 16 November 2025 kita ketemuan di ajang AXO 2025. Langsung aja yang buat teman-teman mau ikut, langsung join official WhatsApp. Langsung yuk kita lanjutkan videonya. Om Ewa mau ngoprek lagi karena ini persiapan untuk AXO Upper X1. Ciao. Nah, ini teman-teman untuk RC-nya, packagingnya seperti ini. Jadi packagingnya lumayan cukup bagus nih, dan agak sedikit niat karena memang dusnya ini sedikit lebih tebal. Tetap RC ini dengan packaging yang sangat besar dimensinya, tetapi ini untuk ketinggian dari packaging ini lumayan cukup tipis nih daripada unboxing kita di RC sebelumnya. Nah, RC Banderas ini nampak di sini ada logonya aja, RC Adventure Banderas dengan kardus warna putih, dan ini adalah label stiker. Kemudian di sisi sini tidak ada informasi apapun, di sebelah sini juga tidak ada informasi apapun kecuali ini dari ekspedisi pengiriman, dan di sebelah sini juga tidak ada informasi apapun, alias RC ini dengan packaging yang begitu polos ya. Kita akan cek saja, dan ini sudah di unboxing karena memang RC ini datang sudah dalam bentuk seperti ini teman-teman. Jadi kemungkinan besar sudah dicek dulu oleh tokonya, kan kemudian di packaging lagi. Kita akan cek dan tokonya benar-benar memastikan RC ini sudah layak untuk kita mainkan secara barbar. Nah ini teman-teman, nice, RC-nya dibungkus dan dirapikan, benar-benar dia menggunakan packaging yang ada pelindung kanan kirinya kardus seperti ini. Kita akan cek, kita dapat apakah di dalamnya. Kita mendapatkan roda. Ini adalah roda untuk kita pasangkan di bagian belakang. Rodanya ini masih vented dengan velg, bukan bedlock. Langsung aja kita cek ya, velgnya bukan bedlock, velgnya plastik seperti ini. Untuk profilnya nih benar-benar lembut nih, beda sama si kemarin Freeman. Ini benar-benar profil bannya enak. Oke, kita mendapatkan apa lagi di sisi sebelah kanan packagingnya ini? Roda lagi. Oh, ternyata rodanya memang benar-benar terpisah. Jadi RC-nya ini datang dengan roda yang nih terpisah. Oke, masih ada roda lagi. Nah, oke, kita ada packaging juga di bagian belakang nih sebagai pembatas juga ya. Kita mendapatkan transmitter ini, bentar, ini ada kaca kanan kiri, ini apa ini, perintilan-perintilan wiper dan spion serta handle pintu kanan kiri. Ini kita mendapatkan transmitternya. Transmitternya menggunakan flash key dong. Wow. Lihat ya, jadi RC dengan harga 3,5 juta kita mendapatkan transmitter dan dengan merek flash key. Kalau kemarin di seri Freeman yang Mojave kita mendapatkan transmitternya mereknya Really. Ini RC-nya teman-teman. Bodinya bisa dilepas gini langsung. Yap, ini dia RC-nya. Ini di packaging menggunakan tali tis ya. Kita akan coba lepaskan dulu tali tisnya. Oke, ini dia RC-nya. Wah, ini basic kitnya apa ya? Kita akan coba bareng-bareng lihat ya teman-teman. Kita mendapatkan ini silika gel untuk menjaga kelembapan RC ini agar tetap kering. Nah, nice. Oke, kita akan pasangkan dulu ke semua kesatuan dari RC ini ya teman-teman.
Nah ini teman-teman untuk RC di Bandera sini. Nah ini bodinya bodi Cherokee buntung atau half cake ya. Cherokee half cake atau bisa jadi ini ya Jeep ya, kayak Monjev kemarin kita mendapatkan bodi Lexan dan ini benar-benar hard body. Nah, informasi teman-teman, body ini adalah body yang sama dengan bodinya Injora, buatan dari Injora yang harganya di angka 800 sampai 1 jutaan nih untuk body hard body seperti ini. Kita mendapatkan hard body dengan detail plek ketiplek yang sama seperti punyanya Injora karena memang punya body kayak gini nih buat RC harian. Nah, sih. Kemudian kita mendapatkan wiper yang ya meskipun wiper ini tidak menempel atau tidak stiker, tapi wiper ini bisa digerakkan seperti ini. Ini sedikit realistik, tapi jangan lupa teman-teman untuk memfiksasi aja, mengelem aja agar wiper ini tidak lepas saat kita main trailing atau mabar. Karena wiper ini suka sering lepas nih dari tempatnya. Nah, karena wiper ini dengan bahannya bahan karet ya. Kemudian kita mendapatkan bodi yang lebar, grill ini plastik. Kita mendapatkan perlampuan ini kotak klasik ya. Ini kotak klasik. Terus kita mendapatkan sennya di kanan kiri. Ini juga ada lampu untuk DRL-nya mungkin bisa dipakai juga. Kemudian di bagian bumper kita mendapatkan bumper yang benar-benar ini dari nylon. Nice nih. Kita mendapatkan bahan nylon bukan lagi plastik dan ini sangat-sangat lentur. Tapi yang agak tidak realistik nih sekelnya. Di sekelnya gede banget. Jadi sekelnya terbuat dari nylon, tetapi sekelnya ini besar dimensinya. Dan di bagian bumper ini sudah support buat winch nih. Ini kalau kita memasangkan winch bagian depan ini cakep banget nih. Kita bisa memasangkan winch di bagian depan secara aftermarket karena sudah PNP. Ini sudah ada lubang-lubangnya juga, tinggal kita pasangkan saja. Kemudian dari sisi samping kita mendapatkan spion, dan spionnya ini memang resiko untuk patah karena memang dia nggak bisa di retractable, juga resiko untuk lepas. Harusnya spion ini teman-teman harus fiksasi. Agak sedikit PR karena teman-teman harus memasangkan jendela ini yang harus dilem ya. Jadi memang jendela ini harus dilem, jadi dipasangkan dari bawah seperti ini. Memasangnya sih sangat mudah, cuma ini memang harus dilem karena memang kalau nggak dilem dia akan gampang lepas. Gitu. Semua body-body dari Injora seperti itu teman-teman. Jadi ini persis sama dengan body yang Injora punya nih. Kemudian kita mendapatkan handle pintu yang sepertinya juga harus dilem karena memang kalau nggak dilem dia akan mudah lepas juga. Seperti itu. Oh salah. Seperti ini. Kemudian dari bagian belakang nih yang sedikit keren nih. Kalau Om suka nih untuk body-body dengan half cake ya, ini yang paling belakang ini adalah buntungnya. Keunggulan dan kelebihannya dengan kita menggunakan body half cake seperti ini nih teman-teman. Kita mendapatkan bobot belakang itu yang ringan harusnya ya. Karena memang bodinya ini nggak full sampai ke belakang, dan di belakang ini hanya tubular yang terbuat dari plastik. Kalau ini plastik, beda. Ini plastik, bener plastik, ini bukan nylon. Kalau yang nylon ini di bumpernya saja, ini bisa lentur. Kalau ini kaku, ini plastik, ini bagian roll cage atau tubularnya bagian belakang ini terbuat dari plastik. Daknya ini juga terbuat dari plastik semua, sampai ke belakang ini dari plastik. Nah, kita mendapatkan ban cadangan di sini, tapi kalau di paketnya ternyata nggak ada ban cadangannya teman-teman. Jadi teman-teman harus menambahkan ban bekas atau ban cadangan biar bisa ditempel ke sini, biar jauh lebih bagus lagi untuk looknya. Kemudian keunggulannya kita mendapatkan bobot yang paling ringan di belakang karena memang center of gravity RC Adventure tuh harusnya tuh di depan bukan di belakang. Jadi kalau body-body dengan spesifikasi half cake seperti ini, body-body dengan pick up seperti ini tuh harusnya jauh lebih enak untuk kita majak main dan trailing. Karena memang sudah membuktikan sendiri, dan memang tuh punya RC seperti ini, plek ketiplek seperti ini, hanya saja bodinya dari Injora bukan included dari Bandera. Sepertinya Bandera juga meng-rebuild RC ini dengan bodinya si Injora juga atau si Bandito. Kedua merek RC Bandera dan Injora dan Bandito itu sama-sama merek China ya, mirip-mirip semua. Kemungkinan mereka juga kolaborasi sih. Kemudian roda, kita mendapatkan roda yang soft compound, tetapi ini masih vented. Kita mendapatkan velg yang masih dilem dengan roda. Velgnya ini menggunakan velg plastik. Velg plastik bukan nylon, dia sudah dilem seperti ini teman-teman.
dilem. Oke, dilem. Untuk sisi bagian belakang kita nggak dikasih perlampuan sama sekali. Jadi ini kalau kita nyalakan kemungkinan besar tanpa ada lampu ya. Coba kita akan nyalakan dulu ESC-nya. Nah, ini ESC-nya sudah nyala nih teman-teman. Ini RC sebenarnya sudah nyala, tetapi kita nggak ada perlampuan di sini sama sekali yang terpasangkan. Jadi teman-teman harus benar-benar ditambahkan perlampuan sendiri. Dan itu sangat mudah kok. Tinggal kita langsung colokkan receiver-nya aja. Oke, kita akan matikan dulu ESC-nya. Bagian belakang seperti ini polos, teman-teman bisa tambahkan bumper, mungkin pernah di belakang perlampuan itu biar jauh lebih keren lagi. Kemudian untuk garden, garden dari Banderas ini sangat pede sekali, dia menggunakan garden buatannya sendiri, atau mungkin tidak ada mirip-miripnya dengan gardennya si Axial SCX10 generasi 1, 2, bahkan generasi ketiga. Karena ini menggunakan bonggol yang sangat besar. Kita akan cek teman-teman apakah bonggol ini sudah menggunakan gear yang metal atau sudah heavy duty. Katanya sih sudah. Kita mendapatkan servo on axle nih, on garden nih. Servonya on garden, jadi otomatis torsinya besar. Cuma secara realistik untuk servo on garden ini agak sedikit mengganggu view-nya ya, karena memang dia tidak seperti mobil aslinya, yang mobil aslinya itu servonya, steering link-nya itu ada di bagian chassis. Kemudian apa lagi nih? Linknya sudah menggunakan link metal nih, dan dikasih warna eye-catching banget, dia warnanya biru seperti ini. Ini link dengan diameter OD di angka 5 mm. Oh yes, 5 mm atau setengah cm. Untuk OD linknya ini besar. Kemudian kita mendapatkan 4-link suspension atau 4-link juga nih, bagian ini biru-biru semua dengan wheelbase RC ini di angka 313 mm. Cukup keren sih, karena chassisnya yang benar-benar dia mirip dengan Axial SCX generasi kedua. Nah ini teman, poin positifnya. Jadi jangka panjang dan masa depan RC ini itu disupport banget sama part-partnya Axial SCX10 generasi kedua yang sangat melimpah di luar sana. Teman-teman bisa mengganti gardennya ini satu set dan depan belakang itu secara PNP dengan Axial SCX10 generasi kedua. Karena memang garden ini nggak ada mirip-miripnya sama sekali dengan gardennya Axial. Tapi tenang, teman-teman bisa mengganti satu set bonggol garden kedua ini dengan mereknya si Axial, modelnya Axial boleh masuk ke sini secara PNP, karena memang dia menggunakan basic frame-nya si Axial SCX10 generasi kedua. Nah, agar Banderas itu jauh lebih murah, maka garden kedua belakang depan ini tidak dikloningkan modelnya si Axial ya, tetapi dia bisa kompatibel dengan part-partnya si SCX10 generasi kedua kok. Aman, jadi aman. Masa depan RC ini aman, kita akan rungkatkan dulu, baru kita nanti ganti substitusi dengan partnya Axial, itu sangat PNP dan sangat mudah. Oke, nice. Untuk bodi seperti ini teman-teman, jadi tidak ada yang begitu spesial. Kita tidak mendapatkan juga dashboard di bagian interior, kita tidak mendapatkan jok kursi di bagian interior, dan sepertinya kita perlu memasangkan sendiri side skirt yang ada di sini nih. Side skirt yang ada di sini yang tujuannya nanti kalau kita mau pasangkan kursi secara PNP di bagian side skirt, atau kita tanam kursinya di sini, itu masih bisa nempel lah, karena di sini tidak ada sama sekali bagian side skirt gitu nih teman-teman. Untuk bagian bawah ini seperti ini, jadi kita mendapatkan kopel ini masih plastik atau nilon nih. Kalau dilihat bahannya ini kayak plastik nih teman-teman, tapi memang kurang tahu juga karena sedikit informasi di RC ini. Kopel kita menggunakan, anggap aja ini plastik ya, kopel masih menggunakan plastik, as kopelnya juga masih menggunakan plastik. Dia modelnya XVD kopelnya seperti ini. Kemudian nih side plate ya, side skirtnya ya, saya ke sini ya, skid plate ini masih menggunakan skid plate plastik juga. Dan kalau skid plate ini kita amati, ini tidak mirip sama sekali punyanya SCX10 generasi kedua, tapi kita bisa langsung pasangkan side skirtnya, bukan skid plate-nya SCX generasi kedua masuk ke sini nih teman-teman, secara satu set penuh ya. Nanti dia akan menunjang juga untuk gearbox-nya juga. Nah, aman sih. Yang jelas di angka 3,5 juta kita mendapatkan RC yang masa depannya cerah nih, bukan masa depan yang benar-benar gelap karena memang partnya susah. Kalau ini partnya benar-benar gampang, mudah, dan dia kompatibel juga dengan partnya Axial SCX10 generasi kedua. Kita mendapatkan remote seperti ini, genggamannya sih enak. Ini remote generasi pertama atau awal-awal si
flyski ya. Dan sekarang diinkludkan di Banderas, kita mendapatkan pengaturan di sini ada steering reverse. Ini adalah torting reverse, kemudian ini ada tombol binding juga untuk receivernya. Kemudian ini juga ada tombol steering trim untuk dipencet-pencet ya, steering trimnya tombolnya dipencet-pencet atas bawah plus minus. Kemudian juga ada throttle trimnya juga ada di sini. Steering D atau L ini untuk limited ya, untuk limited membatasi pergerakan si servo, dan ini ada tombol untuk on off-nya. Ini ada lampunya juga, ada lampu indikator untuk remote ini steering channel 1. Total channel 2 dan ada channel 3 di sini switch dan channel 4 di sini. Kita mendapatkan 4 channel di remote ini. Nice sih. Kalau si Freeman kemarin kita mendapatkan 4 channel juga ya, 4 channel juga. Kalau yang di Monjov kemarin mendapatkan 2 channel aja. Dan ini kita mendapatkan si flyski dengan remote 4 channel yang kedepannya masih kita bisa manfaatkan untuk winch, karena di channel 3 ini dia switchnya on off on. Jadi enak untuk kita tarik, off kan winch, dan ulur winch, off kan lagi. Dan ini enak juga kita manfaatkan untuk perlampuan di RC ini. Oke teman-teman, kita akan coba buka RC ini. Cara bukanya memang mountingnya di baut, jadi teman-teman harus mengganti bautnya ini biar mudah untuk lepas pasang. Bautnya ini memang harus diganti dengan baut yang mudah ya, yang ada kupingannya gitu ya teman-teman. Kalau enggak teman-teman agak sedikit susah untuk membukanya, harus sedia obeng seperti ini. Kalau pakai baut kita bisa putar secara manual menggunakan kedua tangan kita. Oke, kita akan coba buka RC ini, kita akan lihat dalamannya. Oh, sudah selesai, kita longgarkan saja sih, cukup kita longgarkan saja dan kita buka. Nah, nice. Seperti ini untuk mountingnya. Jadi mountingnya seperti ini teman-teman. Ini seperti mounting-mounting yang Om Ewa terapkan juga di RC-nya harian Om Ewa ini. Seperti ini, jadi tidak ada perkabelan lampu di sini juga, tidak ada. Oke. Kita akan singkirkan dulu untuk bodinya. Dan ini kitnya, kita mendapatkan baterai di angka 1500 mAh 2S dengan baterai model Li-ion. Ya, Li-ion. Nih, Li-ion teman-teman. Baterainya Li-ion di angka 1800 mAh saja. 2S, dan ini harusnya baterai diganti nih. Kita mendapatkan soket Tamiya di sini, Tamiya plug ya. Kemudian RC ini menggunakan shock yang sangat besar. Ini shock yang digadang-gadang shock big bore. Untuk travel shocknya sih lumayan sih. Travel shocknya lumayan panjang, di angka berapa nih? Sekitar si 90 mm. Bagian depan juga panjang, cukup lumayan panjang, shocknya big bore, banyak oli yang bisa kita simpan di sini. Kemudian kita mendapatkan elektrikal nih teman-teman. Elektrikal ESC brushed, kita menggunakan ESC brushed. Ini ESC tipe TB 60060 ESC. Ini ESC Cinaan nih. Jadi kita nggak tahu ESC ini jangka panjangnya bagus apa enggak, feel-nya gimana, nanti kita akan rasakan bersama-sama. ESC ini ESC Cinaan. Kita mendapatkan soket servo female ya. Ini sepertinya dimanfaatkan untuk perlampuan, tapi perlampuan kita nggak dapatkan di RC ini. Kita mendapatkan box receiver juga di sini, nanti kita akan coba lepas. Untuk box receivernya kita mendapatkan servo DS dengan tipe S013. Kemungkinan besar sih dari DS servo ya, atau DS power ya. 13 itu artinya kemungkinan besar di 13 kilo sih kemungkinan ya teman-teman. Kita mendapatkan servo, covernya sih plastik. Kita akan coba cek untuk bagian dalaman si servonya juga. Terus kita akan coba lihat bagian motornya. Dari motor ini di tipe 550 karena dia ada kipas di bagian belakang, tetapi kita nggak mengetahui apakah motor ini menggunakan jumlah T berapa. Kita nggak ada informasi di situ. Kemungkinan di 25 T atau mungkin 20 T atau 15 T, kita nggak tahu. Yang jelas ini 3 pole ya teman-teman. 3 pole itu artinya 3 slot untuk motor 550-nya. Kita akan cek dulu untuk torsinya juga nanti. Ya, seperti itu, tidak ada yang lain. Oh iya,
Penempatan baterai RC ini sayang sekali masih di bagian belakang ya. Kita perlu memindahkannya di bagian depan. Nanti elektrikal ini teman-teman bisa pindahkan di bagian belakang saja. Kemudian baterai ini teman-teman geser ke depan. Jadi nggak begitu sulit karena di sini sudah ada mount untuk baterainya. Kita lepas saja dan kita pindahkan ke bagian tower shock sini. Kemudian nanti baterainya juga biar bisa masuk ke dalam sini nih. Untuk shock nanti aman nggak ya? Oh ya, dibikin melintang aja teman-teman, karena memang dia servonya on axle, jadi dia kemungkinan besar baterai akan mengganggu. Ya nanti dilintangkan gini aja, jadi baterainya itu posisinya seperti ini. Baterainya seperti ini, elektrikal ini harus dipindah ke bagian belakang saja. Gitu. Agar apa? Agar nanti bobotnya itu cenderung ke depan, bukan kayak gini ya. Ini bobotnya malah justru cenderung ke belakang nih. Kita cek ya teman-teman. Nah ini kita angkat bagian tengah-tengah seperti ini. Ini kurang tengah kah? Ya ini. Kita akan cek. Nah nih, bobotnya cenderung masih ke belakang. Jadi teman-teman perlu memindahkan baterai ini ke bagian depan sih. Itu aja sih PR-nya. Kemudian kita akan coba dulu tes torsinya. Nice. Untuk ada yang kelewat enggak? Oh iya, receivernya. Kita akan buka dulu. Sebelum kita tes torsi, kita harus buka dulu nih. Kita mendapatkan receiver seperti apa. Apakah benar-benar bisa kita pasang 4 channel. Box receiver ini dibaut ya teman-teman, pakai 2 baut. Tidak ada seal-seal apapun di sini. Jadi benar-benar dia murni tidak menggunakan kedap air ya, atau seal kedap air. Receivernya seri FSR4P 2,4 GHz. Seperti ini dia benar, dia ada 4 channel nih teman-teman. Kita mendapatkan yang female ini di angka channel 3 ini khusus untuk perlampuan. Oke, nice sih. Kita akan coba nyalakan dulu RC-nya, kita akan tes dulu, baru nanti kita akan bongkar. Kita akan lihat bersama-sama apakah proper untuk RC ini kita ajak siksa-siksa ya. Oke. Nice. Yuk langsung aja, yuk kita akan coba buka. Kita akan coba tes RC ini. Nah, untuk RC-nya sudah Om Ewan nyalakan dan kita cek ya untuk pertama kali kita jalan. Halus. Halus nih untuk servo. Ya dia nggak bakalan gel-gel karena memang servonya on axle ya. Cukup responsif sih untuk servonya nih teman-teman. Nih ya. Oke, kita akan coba cek seresponsif apa si servo ini. Responsif sih, meskipun dia menggunakan servo plastik, tetapi overall sih servonya oke ya. Ditahan pun juga masih mau nih, kuat sih. Oke, nice. Untuk servonya kita akan coba tes untuk melewati obstacle dengan kecepatan. Ini ada trimnya enggak? Throttle trim. Oh ada, jadi throttle trimnya pakai pencetan. Oke, ini ada obstacle nih teman-teman. Kita coba cek dulu, kita nggak pakai gas ya, pakai ini kita pencet. Nah ini jalan, nggak mampu. Nah ini jalan paling pelannya segini pakai throttle trim. Ini stop ya. Nah ini jalan. Oke, kita cek. Nggak mampu. ESC-nya bunyi. Nih, bunyi berisik nih kayak ciri khasnya si Hobbywing 1060 seperti ini juga bunyi. Kita akan tambahin dulu throttle trimnya 1 kali lagi. Nah ini agak lumayan nih. Oke. Baru bisa. Nice. Nice. Oke, torsinya cukup bagus.
Oke, nice. Lumayan nih teman-teman untuk torsinya nih. Oke. Nice. Coba kita akan gabungin dua roda ya. Nggak mampu sih. Tambahin lagi untuk total trimnya. Nah, ini sudah agak sedikit berputar lebih kencang. Nggak mampu juga untuk dua tumpuk roda ini dilewatin. Tambahkan lagi. Mau mampu nih. Coba kita tambahkan sekali lagi. Oke. Yuk, Banderas, yuk. Bisa yuk. Nggak bisa juga. Sekali lagi. Oke. Bisa. Tapi memang harus agak sedikit kencang, kecepatannya segini nih. Nah, seperti itu. Oh iya, ini agak sedikit putarannya sendat-sendat nih, teman-teman. Karena Om Ewa lihat di sini kopelnya benar-benar dia nekuk banget nih antara gearbox sampai ke bagian gardan bawah ya. Nekuk. Oke. Kalau dua bisa. Oke, nice. Untuk travelnya kita hentikan dulu. Untuk travel paling belakang kita bisa cek di sini, teman-teman. Bisa tambahkan lagi. Oh, nggak bisa ya. Dua roda. Ini udah travel naik nih. Travelnya segini. Kemudian shock bagian depan. Lumayan juga nih travelnya. Bagian belakang nangkring ya. Bagian depan 2, bagian belakang 1. Satu roda ini baru bisa seperti ini. Oke. Untuk torsi sih cukup dan impresinya dia tuh smooth. Meskipun menggunakan motor 550 tapi ini gearboxnya smooth nih teman-teman. Beda kayak si Freeman kemarin yang 550 tapi gearboxnya benar-benar keras atau seret ya. Yang ini benar-benar dia semut. Kita coba cek pakai tangan. Enteng. Ya, benar-benar enteng nih rodanya. Nih. Bukti kalau roda ini benar-benar gearbox, sistem gearbox ini enteng. Nih. Freeman nggak bisa kayak gini. Makanya dia semut, bisa semut. Enteng karena ini. Nice. Oke teman-teman, untuk torsinya seperti itu, rodanya cukup mumpuni juga, dan RC ini dibanderol di angka 3,5 juta. Apakah RC ini worth it untuk sementara ini ya, kita belum cek dalam-dalamannya. Tetapi kesimpulan yang bisa diambil sementara dengan kita dikasih remote FlySky sendiri, yang ini remote-nya bukan remote murahan, ini remote yang dengan spektrum yang bagus. Bukan remote abal-abal juga yang buatan si Bandera sendiri, bukan. Dia benar-benar mengambil brand dari FlySky yang benar-benar dia terkenal dengan branding transmitter ya. Bagus, dia mendapatkan 4 channel, Mori 4 channel, di receivernya juga 4 channel juga, dan kita bisa pasangkan whisk dan perlampuan di sini. Meskipun inputnya belum terpasang whisk dan perlampuan, kita pasangkan sendiri secara manual, dan itu sangat-sangat mudah karena dia PNP. Kemudian kita mendapatkan RC yang cukup mumpuni juga dengan basicnya si SX10 generasi kedua. Meskipun dari gearboxnya dilihat secara sepintas dia tidak persis dan mirip dengan gearbox SX10 generasi kedua. Namun gearbox ini gearbox yang bisa kita change ya secara PNP dengan skid plate-nya juga. Kita membutuhkan gearbox dari aksial dan skid plate-nya dari aksial juga biar bisa masuk ke sini, dan kita pasangkan gearboxnya SX10 generasi kedua dengan mudah di sini. Untuk part-part dari Bandera sini sudah terjamin semua ada. Kalau teman-teman tidak upgrade dan kebetulan RC-nya ini rungkat atau rusak, teman-teman bisa membeli part
originalnya Banderas ini dijual di store juga sudah tersedia. Enaknya sih seperti itu. Kemudian ESC kita dikasih ESC clone si Hobbywing 1060 dan ini model dengan tipe 60060 ya. Kemungkinan besar di angka 60 ampere dengan rasa feel-nya yang smooth dan torsinya cukup lumayan sih. Enak. Kemudian kita mendapatkan gardan dari nylon nih, gardan nylon, meskipun gardan ini model yang dipakai ini ya, ini bukan model seperti SCX10 generasi kedua, tetapi kita kalau mengupgrade atau mensubstitusi gardannya aksial masuk ke sini tuh sangat bisa, dan PNP karena memang link-linknya ini sama semua dengan aksial, chassisnya pun juga sama dengan aksial juga. Kita mendapatkan RC yang notabene cukup untuk mumpuni lah. RC ini sudah RTR nih teman-teman, ingat 3,5 juta RC ini sudah RTR, bisa diajak mabar, kita bisa ajak gas. Masa depan RC ini juga masih cerah banget. Kita mendapatkan hard body yang cerok dengan notabene half cake seperti ini yang enak untuk kita ajak trailing, karena memang substitusi bobotnya ada di bagian depan, di bagian belakang ini dibuat seringan mungkin. Teman-teman hanya satu PR, merubah dudukan baterai ini ke bagian depan saja. Jadi nanti benar-benar RC ini tuh enak banget untuk diajak trailing. Oke, selanjutnya kita akan coba bongkar, kita akan coba cek dalemannya si RC ini apakah proper atau enggak. Langsung aja yuk kita tear down RC-nya. Check it out. Oke teman-teman, kita masuk ke mode tear down. Kita akan cek dan lihat electrical, serta kita akan lihat power terrainnya. Ini untuk gearbox dari bagian dalam sama nanti gear di bagian gardan atau akselnya. Kita akan cek bongkar semua. Kita akan juga cek untuk shocknya juga ini teman-teman, apakah sudah disupport untuk oil shock atau belum. Langsung aja yuk. Pertama kita akan buka dulu di bagian electrical. Nah ini yang pertama kita buka untuk receivernya, apakah receiver ini sudah di waterproofing atau belum. Nah kalau udah di waterproofing kan aman nih. Oke teman-teman, untuk receivernya ini kalau di lihat informasi di bagian stiker bagian sini nih, ini ada waterproofing PPX4, artinya mungkinan dia di splash proof ya, harus di waterproofing ulang, karena memang kalau dicopot bagian bawahnya ini tidak bisa, kita harus benar-benar buka di bagian sini, bor bagian yang menjulang ke atas ini. Ini di BEC nya support sampai ke 8,4 volt DC aja ya. Ya teman-teman, untuk informasi sepintas ini sudah di waterproofing sih, karena terlihat di sini ada lapisan waterproofingnya, dia mengkilap gitu. Oke, ini berhasil dibuka dan yap, sudah di waterproof. Jadi teman-teman nggak perlu nge-waterproofing ulang, karena memang ini benar-benar sudah dijamin waterproof ya. Nggak perlu susah-susah untuk membukanya juga, dan ini sudah di waterproof, dijamin nih. Nice, untuk Banderas sudah mau waterproofing si receiver dari Fly Sky ini. Good job. Oke, lanjut kita akan coba buka servo. Oh, ESC nya dulu. Oke, nih ESC sudah tercabut. ESC dengan heatsink warna biru, dia dengan kode TB 660 ini kemungkinan besar dari Turbo Racing. Ini clone si Hobbywing 1060 dan kita cek apakah sudah di waterproofing atau belum. Ini mirip banget seperti heatsinknya si MN222 ya. Kita akan cek juga. Semoga bisa dilepas. Oke, ini sudah berhasil Omeo buka dan dia di waterproofing dengan Tianmu ya teman-teman. Tianmu ke bagian heatsink juga Tianmu, bagian atas juga Tianmu. Jadi teman-teman kemungkinan ini nggak perlu waterproofing ulang, karena dia sudah di waterproofing, meskipun waterproofingnya ini nggak bagus dan nggak rapi sih. Setidaknya aman lah ini. Oke teman-teman, untuk ESC sudah kita buka dan kita bongkar juga, dan sudah di waterproof, meskipun waterproofing pabrikan tidak rata, dia menggunakan lem Tianmu 705. Kita selanjutnya akan membuka si servo ini. Kita akan cek apakah dia sudah di waterproof atau sudah menggunakan gear yang sudah metal.
Kita akan buktikan bersama-sama nih teman-teman. Nah, sudah kita lepas untuk servonya. Kita akan buktikan apakah servo ini sudah menggunakan board yang sudah di waterproof atau belum. Kalau belum ya perlu kita waterproof ulang. Sudah di waterproof ternyata sama Banderas. Nih untuk boardnya sudah di waterproof. Potensionya jenis potensio tertutup di angka kode 220 dan boardnya benar-benar sudah di waterproof nih. Nice, good job. Kita akan cek untuk gearboxnya. Betul sekali, dia menggunakan gearbox plastik tapi sudah menggunakan bearing di bagian atasnya sini tanpa seal. Bearing tanpa seal, gearboxnya plastik. Sepertinya gearbox ini yang akan rungkat dahulu ya. Oke lah, tak apa-apa. Teman-teman, kedepannya perlu merungkatkan gearbox servo ini dulu, baru nanti teman-teman upgrade servo yang jauh lebih proper lagi ya. Nah, ini teman-teman, untuk electrical sudah tercabut dari receiver, ESC, servo, motor. Nanti motor kita terakhir bongkar, serta ini baterai. Baterainya juga pakai NIMH. NIMH ini bukan pakai baterai lipo atau pakai baterai li-ion, dia pakai menggunakan baterai NIMH. Nah, ini untuk kitnya kita akan lihat dulu di bagian shock. Oke, roda ini dia painted velg 1,9 in, masih menggunakan velg plastik, dan velgnya ini dilem dengan roda oleh pabrikan seperti ini. Untuk feel grip roda ini sih lumayan, jadi dia soft ya, soft. Jadi beda seperti yang kemarin si Freeman yang hard, dia sudah menggunakan versi ini ya, ini sudah menggunakan versi MT nih, Muterain, bukan lagi AT, karena ini memang profil bannya cocok untuk bagian lumpur, tanah, serta batu. Gripnya juga enak banget, seperti ini. Nice, sayang sekali bedlocknya masih plastik dan dilem. Kita akan coba buka untuk bagian shocknya. Oke, shock sudah terlepas teman-teman, seperti ini shocknya. Shock masih menggunakan plastik di bagian tutupnya ya. Nih, springnya spring besar. Tabungnya masih menggunakan tabung plastik. Kita mendapatkan metal di bagian tutup, pengaturan adjustment tingkat kekerasan di spring. Kita mendapatkan juga tutup bagian seal ini sudah metal, warnanya biru nih teman-teman. Kita akan cek apakah sudah terisi oli atau belum. Wow, sudah dong. Sudah terisi oli dan pantes ribonnya enak ya, karena memang shock ini sudah terisi oli nih. Ini menggunakan shock big bore. Big bore itu artinya shock dengan tabung yang sangat besar. Jadi otomatis daya tampung oli yang ada di sini itu juga cukup banyak, yang bisa meribon atau mereduksi getaran serta sentak-sentakan yang sangat keras bisa teredam di sini. Karena memang olinya banyak. Nice nih, shock-shock dengan big bore seperti ini. Ini tutup kapsilnya bagian atas. Oke, kita akan tutup kembali. Oke, kemudian kita akan cek di bagian gardannya. Nah, ini ada 4 baut nih. Kita cukup buka di bagian sini aja kali ya. Kita akan cek untuk bevel gearnya. Oke teman-teman, ini sudah melepas untuk asnya. Ini as, ternyata asnya besi yang warna hitam. Jadi ini kemungkinan besar seperti as Bajaya. Bagus sih, bukan as yang model aluminium, bukan as yang stainless, bukan. Ini as hardnya, as keras. Seperti as kayak gitu, kayak as yang sudah heavy duty. Bagus sih, dia sudah full bearing. Dan overall untuk gearnya metal. Meskipun belum menggunakan gear helical,
gear yang berulir spiral seperti itu. Tapi gearnya ini sudah full metal, namun untuk bagian bevelnya ini sepertinya ini plastik. Nih bagian bonggolnya ini plastik, hanya bagian giginya saja nih yang metal nih teman-teman. Oke, untuk pinionnya kita akan coba cek ya. Nah, gearnya seperti ini, metal, hanya di bagian giginya. Ini yang bagian hitamnya ini plastik bukan? Bentar. Plastik. Ini sudah sedikit lukai dan dia ini plastik nylon. Ini yang bagian hitam-hitamnya ini. Ini plastik, dia sudah menggunakan full bearing depan belakang ya. Kanan kiri, yang metal hanya di bagian giginya ini saja. Ini yang sudah metal, tetapi metal gearnya ini metal belum heavy duty sih. Kemudian untuk pinion gearnya dia menggunakan metal juga, bahan yang sama seperti di bagian sini, metal juga. Gitu nih teman-teman. Untuk bagian depan kita mendapatkan knuckle CVD. Nih, ini knuckle CVD untuk bagian depannya. Jadi bukan XVD, tapi sudut putarnya ini masih bagus sih, sekitar di 45 derajat. Untuk radius beloknya cukup kecot seperti ini, cukup lah. Ini sudah cukup banget menggunakan CVD bagian knuckle depan. Oke, selanjutnya kita akan buka di gearboxnya. Kita akan buktikan nih gearboxnya apakah sudah menggunakan full metal atau belum. Kalau si Freeman kemarin kan pakai gear nylon ya, kalau ini menggunakan gear apa? Kita akan cek bersama-sama. Oke teman-teman, untuk gearbox sudah berhasil kita lepas. Nah, ini ada sedikit informasi nih yang sangat menarik nih. Tadi Om El bilang kalau baterai itu kita pindahkan ke bagian depan saja, dan ternyata kita itu dikasih kemudahan untuk memindah baterai itu dari belakang ke depan nih. Karena apa? Karena box receiver ini bisa dilepas dan dia hanya menggunakan baut, dan dudukan box receiver ini datar seperti ini nih teman-teman. Karena dudukan ini datar, kita bisa pindahkan si mounting baterai ini ke depan seperti ini. Ya, bisa dong kita memindahkan baterai pack ini ke bagian depan seperti ini nih teman-teman. Dan gearboxnya kita ganti gearbox yang aksial juga, dan ini juga gearboxnya masih kompatibel loh. Astagfirullah. Bentar ya. Nih, tak tunjukin. Ini baterai sudah pindah ke depan seperti ini. Nanti tinggal teman-teman baut aja, tinggal dibaut doang. Bikin lubang baru, baut aja di bagian depan karena memang sudah disediakan mounting ya. Kemudian untuk gearbox ini juga masih kompatibel nih. Nih, dudukannya juga masih sama. Tara, secara drastis kita nggak perlu effort banget untuk memindahkan dan memaksa baterai itu pindah ke depan, karena bodinya juga body yang benar-benar tanpa ada interior, jadi ya body tetap bisa bakalan masuk dengan sempurna. Ini sih nice sih, tinggal nanti elektrikalnya ESC dan kawan-kawan itu kita pindahkan ke bagian belakang saja, kita tambahkan perkabelan yang jauh lebih panjang sedikit nih. Tapi ini kabelnya masih cukup kok. Yang mungkin kabel servo aja yang kurang panjang kita kasih extension dan kita sediakan nih. Ini sebenarnya extension untuk perlampuan, kita pakai untuk extension servo biar servonya bisa sampai ke belakang. Untuk receivernya, box receivernya kita pindah ke bagian belakang sini aja. Nih, nice. Oke, seperti itu teman-teman untuk tipsnya di Banderas ini. Ternyata setelah kita buka dan dia bisa kompatibel di bagian depan sini untuk pemindahan baterainya, karena kita dikasih tatakan untuk apapun nih, untuk box receiver atau untuk baterai itu bisa di sini ternyata. Nah sih, untuk skate plate-nya nih beda ya. Skate plate-nya ini beda dengan aksial, untuk konfigurasinya juga berbeda.
Kalau kita ganti gearboxnya aksial ya kita harus ganti sketletnya ini ya teman-teman, pakai punyanya aksial juga, dan kita juga harus ganti gearboxnya ini juga punyanya aksial juga, dan dia bisa masuk ke sini secara utuh dengan sketletnya aksial. Kalau kita ganti satu persatu ini punyanya aksial masuk ke sini bisa nggak bisa teman-teman, karena memang beda ini. Mountingnya beda, ini tinggi banget sehingga nanti kopelnya itu nekuk ya, sama kayak ini kopelnya juga nekuk. Ini gearbox dengan bentuk seperti ini mirip dengan aksial, tetapi ini bukan klonnya aksial, bukan sama sekali. Gearboxnya juga posisinya akan berbeda, ketebalan juga akan berbeda, diameter gearboxnya juga akan berbeda, karena diameter gearbox aksial itu di spur gearnya itu besar ya. Ini spur gearnya dia menggunakan kecil. Kita akan cek apakah gearbox ini sudah menggunakan full metal atau masih menggunakan full nylon, seperti kakaknya di Freeman ya. Kalau di MN222 kita dikasih gearbox yang versi plastik. Kalau yang di Freeman kita dikasih gearbox dengan gear yang nylon. Kalau di sini sudah terbuka dan ini gearboxnya plastik bukan nylon, plastik. Ini spur gearnya menggunakan plastik, tetapi di pinionnya ini menggunakan pinion yang sudah metal brass ya. Ini menggunakan kuningan. Nah sih, oke. Dia tidak menggunakan model kayak CS checking ya, dia pakai slipper clutch gitu, dia langsung dikunci aja. Kemudian kita akan cek juga untuk gearbox bagian dalam, sepertinya agak sedikit effort, kita harus membuka cek lem ini untuk membuka bautnya ya. Nice, dia dikunci dengan pin. Iya. Oke, baru kita bisa buka perbautannya, tuh ada di sini semua nih ternyata. Oke, kita mendapatkan motor ini yang metal nih. Motor 550 dengan spesifikasi berapa T masih tidak ada informasi di sini, tidak ada tulisan sama sekali yang menandakan ini berapa T-nya. Oke, kemudian ini gearboxnya teman-teman. Kalau kita mau lepas gearbox ini memang agak sedikit effort sih. Kita akan coba bongkar bagian dalamannya. Kita akan buka, kita akan buktikan bersama Banderas ini menggunakan gear apakah plastik. Oke, benar ini plastik, ini gear plastik nih teman-teman. Kalau nggak percaya kita akan coba pakai magnet ya. Oke, nih gearnya nggak nempel sama sekali, yang nempel ini di bagian bearingnya. Ini mendapatkan bushing ya, bushingnya plastik juga. Gearboxnya seperti ini, gede banget. Dan ini giginya ini benar-benar dia plastik, yang metal ini aja. Bagian bearingnya ini metal, asnya ini metalik. Gearnya ini plastik. Cek bagian gear tengahnya ini juga ya teman-teman. Oh, ini metal loh. Buset, ini metal, yang ini metal. Nice nih, agak sedikit speechless. Kenapa yang ini plastik? Ya teman-teman, untuk gear yang ini metal. Nah ini metal. Nah ini udah metal. Nih lihat. Ini metal. Tapi yang ini plastik nih. Hanya gear bagian ini plastik, kita akan buktikan. Lukai sedikit ya. Ya benar, ini bisa dilukai. Plastik. Oke teman-teman, untuk kesimpulan di RC Banderas ini ya teman-teman, di harga 3,5 juta kita mendapatkan RC yang sudah RTR, kita mendapatkan remote dari FlySky, kita mendapatkan shock yang sudah oil shock juga, kita mendapatkan baterai juga, kita mendapatkan receiver yang sudah di waterproof. Ternyata kita mendapatkan servo yang sudah di waterproof dan servonya menggunakan gearbox plastik.
Tapi tidak apa-apa lah, kalau servo kan gampang dibeli ya, karena memang servo itu konsumsi utama kalau kita main RC itu sering rungkatnya di servo. Kemudian ESC-nya sudah di waterproof juga. Kemudian apalagi untuk bagian ban di lem bedlock, bukan bedlock, plastik juga. Untuk idenya di 1,9 in. Untuk velgnya kita mendapatkan hard body ini yang daya tarik dan daya jualnya juga. Kalau kita beli RC dengan 3,5 dapat hard body itu udah cukup bagus lah dibandingkan MN222 kemarin ya. Kalau masalah daleman ini jauh lebih proper karena kita mendapatkan gear garden yang super besar seperti ini. Ini seperti super besar, otomatis dia lebih kuat untuk disiksa-siksa juga. Partnya juga ada. Kalau kita mau ganti partnya aksial juga kita harus ganti gear garden satu set depan belakang, masih kompatibel dan PNP. Kita mendapatkan gearbox yang metal, half metal nih. Metal di bagian ini nih, gear kecil dia, gear spur ya. Dari spur dia masih metal, terus kemudian dari transfer case untuk gear yang besarnya ini yang menuju ke kopel, ini masih plastik kecuali bearing dan asnya. Spur kita dikasih spur gear plastik dengan sistem kunci C-clamp, bukan pakai slipper clutch. Tapi tenang teman-teman, untuk gearbox ini kita bisa ganti pakai gearboxnya Bandito, harganya sangat murah, worth it di angka 350 ribuan start from, atau yang mau pakai yang versi reverse-nya Bandito di angka 450 ribuan yang full metal, full bearing dan full semuanya metal. Bisa kita masukkan ke sini dengan mengganti set plate-nya juga punyanya si Bandito di harga 100 ribuan. Upgrade 500 ribu kita mendapatkan gearbox metalnya Bandito, bisa kita pasangkan di sini. RC kita menjadi RC yang sangat proper nih. Tinggal kita beli kopelnya aja, nunggu kopelnya sampai rongkat juga boleh. Otomatis RC ini RC yang pilihan sangat worth it nih teman-teman, selain MN222, di mana MN222 juga banyak PR-nya di bagian power terrain, semuanya masih plastik di MN222. Kalau di sini kita menggunakan Banderas yang notabene jauh lebih proper, shocknya kita dikasih Big 4 dengan oil shock yang sangat banyak dan suspensinya sangat empuk dan sangat-sangat kompatibel untuk kita main off-road-off-roadan. Rodanya kita dikasih roda yang benar-benar soft daripada MN222 yang kita dikasih roda yang keras ya, dengan ban velgnya di angka 2,2 inch. Ini velgnya 1,9 inch nih, proper banget. Kemudian kita mendapatkan body yang nggak melulu Rubicon, kita mendapatkan Jeep half Cherokee juga yang keren nih. Omeo juga pakai nih teman-teman. RC ini sangat worth it nih, sangat worth it ketika teman-teman susah untuk menjangkau Freeman, kurang puas dengan MN222, inilah Banderas hadir di antara mereka. Gitu teman-teman untuk RC unboxing RC kali ini. Oh ya, jangan lupa klik like dan subscribe yang belum di subscribe. Jangan lupa juga bantu teman-teman Omewa semuanya yang ada di channel-channel per RC-an, dibantu dia juga di subscribe nih teman-teman, karena dengan kita mengklik tombol subscribe aja, satu kali klik aja ini teman-teman sudah membantu semua teman-teman konten kreator untuk terus melakukan unboxing, memberikan informasi seputar RC Adventure juga. Teman-teman juga support channel-channel lain, karena satu reviewer tuh nggak cukup informasi untuk kita, jadi kita butuh informasi dari review-review lain yang menutupi kekurangan-kekurangan dari channel-channelnya Omewa juga termasuk. Ini banyak kekurangan juga, mohon maaf atas kekurangannya semua. Kita akan belajar bersama, kita bantu teman-teman semuanya untuk melihat RC yang ingin kalian pinang, bantu memilih-milihkan juga. Cari RC yang proper buat kalian, sesuaikan dengan budget dan sesuaikan dengan gaya mainnya teman-teman semua, atau mau main maper, ekstrim atau apapun. Semoga channel ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman memilih RC yang terbaik. Gitu teman-teman. Lanjut kita akan tes RC ini seberapa kuat RC si Banderas ini, kita siksa-siksa. Langsung aja yuk kita akan siksa. Check it out. Oh iya teman-teman, ini ada RC dari Omewa tuh, sama dia punya body dari Injora juga. Nah ini sama kan, dia bodinya dari Injora atau All-Star. Body ini sama persis dengan punyanya si Banderas. Kenapa bisa sama ya? Karena si Banderas itu kayaknya dia mengambil body dari All-Star atau mungkin Bandito juga, kurang tahu, karena ini body-body Cinaan juga teman-teman.
Ini sudah di repaint dan ini belum di repaint, dan ini persis sama, persis sama. Om Ewa ini pakai RC hariannya pakai ini karena memang enak buat kita trailing. Kalau nanti kita main-main ekstrim ada RC Rubicon, RC lain. Tapi overall body seperti ini tuh nyaman sih. Langsung aja yuk kita tes RC-nya. Check it out. Teman-teman, nah kita akan sekarang uji tes si Banderas ini dengan main kasar. Sekuat apa RC ini, karena RC ini menjadi alternatif ketika teman-teman dananya cepat tidak bisa beli Freeman. Ini RC alternatif jika RC ini memang benar lolos uji kita untuk barbar atau main kasar di track ini. Teman-teman kemarin sudah pernah lihat Om Ewa ngetes si Freeman di track ini juga. Sekarang giliran Banderas, apakah dia tangguh? Nanti sebelumnya kita akan cek dengan baterai RTR-nya dulu ya, 2S. Nanti kalau kita belum puas, kita akan ganti ESC-nya biar bisa pakai ke baterai 3S. Langsung aja yuk kita tes RC Banderas ini sekuat apa. Check it out. Kita tesnya bersama RC Zigzag ini. Sedang bikin opening katanya. Kita kolaps, nanti kita akan tes si Banderas sebagus apa. Kekuatannya dari segi durability-nya bisa disandingkan kah dengan si Freeman? Ya. Masteri biar nggak lecet. Takutnya nanti lecet. Sayang soalnya. Modalnya gede, kalau yang ngelek itu cuma sedikit ya, eman-eman lah. Iya toh. Ya. Dan nggak lecet. Jadi mumi ya. Spek mumi. Kacanya terutama nanti, soalnya kacanya kalau lecet kan baret-baret. Jadi bodi saya masih ditolong dipoles ya. Masih tolong dipoles. Yang penting kaca nih. Soalnya kacanya ini susah. Kayak kaca baret ya, susah carinya. Kaca kuing ya, susah nyarinya. Full kita jadikan mode mumi si Banderas. Nice. Semoga kacanya aman. Karena ragat kaca sendiri juga cukup lumayan juga effort. Murah belum tentu ketemu. Nggak ada yang jual. Dan apabila ketemu belum tentu murah juga. Oke, cukup lah kita cukup. Oke, nice, guys. Oke, kita akan tes si Banderas dengan electrical RTR-an dan kemampuan baterai 2S kayak gini nih teman-teman. Jadi bener-bener nggak worth it untuk dites. Ini terus apa kalau kayak gini, jalannya lambat sekali. Mode mumi ini kanggo no. Padahal sudah kita persiapkan mode mumi nih. Nah, kita ganti aja langsung biar ini maksimal, benar-benar maksimal. Kita ganti aja langsung dengan baterai Van 3S dan kita pakai SC Hobbywing 1060 karena ini pakai motor brushed ya. Langsung aja ganti. Cek it out. Ganti electrical 1060 3S. Top chair. Ini kayak spek jet ini. Langsung gas. Teman-teman, ini sedang proses penggantian elektrikal karena biar ngetesnya maksimal. Kalau pakai 2S tuh kurang nendang sama sekali. Kalau bisa ini dikasih 4S, tak kasih 4S. Ditendang malah. Nah, sayang sekali ESC 1060-nya nggak support 4S ya, sampai 3S toh. Pakai brushless kali ya, lebih seru. Pakai Fusion Pro Elite, Mas. Nah, wih maksudnya. Support 4S ya? Ya. Rekom nggak Fusion Pro Elite. Nah, ini tes dulu aja nih pakai 3S. Karena teman-teman biasanya ini maksimal kalau kita main mabar ya sekitar 3S lah, pakai brushed kayak gini. 4S ya mabur. Oke, kita sudah ganti elektrikalnya dan lumayan. Dapatlah setidaknya, langsung aja kita barbarin yuk. Masuk ke sini. Wow. Teman aku hampir ngetes jor-jor kayak gini. Wah. Wah. Terlalu bersemangat. Bagus. Bukan.
balikin lagi. Aman-aman. Wes. Oh, buat balap, Jos. Kami batu loh padahal. Enggak. Nyala dong. Buset. Kameramennya pusing. Kameramennya pusing. Hibah terus. Langsung aja naik. Naik bisa loh. 3, 2, 1. Wah, setirnya kurang proper. Cek. Nggak mau. Lanjut. Bos. Terlalu nukuk ya. Enggak ya. Wah, hampir bisa ya. Wah, rodanya kurang dapat grip, tapi untuk beratnya masih lumayan enak sih. Wah. Play. Jangan terlalu barbar. Malah gak bisa lagi. Bannya licin. Bisa. Mengerikan sekali. Oke teman-teman, itu untuk tes kali ini ya. Lanjut kita akan tes lagi. Masih belum puas, belum maksimal, belum tes lagi. Hajar. Giliran Om Rio. Serah terima remote. Oke teman-teman, ada sedikit problem untuk RC Banderas ini. Yang pertama kita temukan hacknya kurang kuat. Jadi hacknya itu kalah ya sama pinnya. Hacknya itu gampang lonyot seperti ini. Nih, ini hacknya sudah hancur. Dia ada rumah pin dan rumah pinnya sudah hancur. Rumah pinnya itu lepas, bukan rumah pin, pinnya itu lepas. Terus murnya ini longgar. Akhirnya roda ini
nggak terfiksasi. Setelah kita tes sama Om Rio, yang ini sedang mencari pin. Kalau teman-teman punya banderes langsung ganti heck metal langsung aja deh, karena kit ini sampai sekarang belum ada problem setelah kita tes yang tadi ya. Sebenarnya kita masih mau tes yang lain. Ini lagi nyari apa Mas? Pin. Ntar kecokot nyamuk. Nyari pin, yuk kita cari lagi, kita lanjut tes lagi. Oke, sudah solve. Tadi rusak pinnya, kita ganti alternatif. Sekarang gas lagi lah. Wah, anjir. Dan kocak. Oh, batu. Full batu, full rock. Abas. Oh, nyangkut. Gak apa-apa. Abas lagi. Genangan lumpur mut. Woohoo. Weh, iya. Ayo. Oh, bisa guys. Oh. Balik lagi dong. Cerita lagi. Banderas gitu loh. Apa itu Freeman? Apa itu Freeman? Terlalu mahal. Ini loh, tak kasih tahu. Wah. Go! Go! Apa itu Freeman? Ini loh murah. Kiri aman ya Om? Kiri aman, masih aman. Kiri aman ya? Aman. Yang mau beli Freeman oke, kalau punya uang nih cukup keren kalau Freeman. Kalau mau lebih hemat lagi nih banderas nih. RC yang jarang direview, sekarang kalian lihat sendiri performanya kayak gini. Ini si setan, RC apaan ini? Wuhuu. Kita tes langsung ke tanjakan Gidrotul ya. Ini langsung masuk ke tanjakan Kerungkatan. Ketinggian di angka 2,5 meter. Titik curamnya di 45 sampai ke 50 derajat aja. Yuk. Banderas yuk, kemarin Freeman bisa loh. Wah. Belum. Come on, Banderas, come on. Masih bisa. Come on ya Banderas, come on. Oh. Let's go. Yuk, Banderas, come on. Rodanya nih yang kurang proper nih. Gak mau gigit Maunya turun terus. Coba kita tanjakan yang sini nih. Walah. Ayo. Rodanya licin. Gripnya hilang. Ayo. Oh, ayo, let's go. Ayo. Luisa. Apa itu Freeman? Ini loh Banderas. Keren nih. Ini tak tunjukin lagi ya. Tak turunin lagi nih. Wah. Apa itu Freeman? Ini loh Banderas. Nih, Banderas nih. Let's go.
Belum tenan nih. Ya. Gimana? Teman-teman nggak puas, kurang. Tes lagi. Siapa tahu tadi kebetulan ya. Tes lagi nih. Wow. Bentar. Wow. Masih gas lagi kok. Tenang aja. Badai. Ada rungkat-rungkatnya. Wah, kiri mantap nih. Aduh, kiri mantap. cuma ini rodanya memang agak sedikit licin ya, bukan agak sih, memang licin. Harus punya benar-benar momentum pas. Pelan. Yuk pelan. Puns. Sampai puncak. Wah. Lu. Tak kira bisa sampai puncak malah gelondong. Wow, no. Aduh. Udah capek review deh. Gantian Om Rio ya. Langsung aja mampir ke channelnya Om Rio untuk review lanjutannya. Check it out. Oke teman-teman, ini sudah dites sama Om Rio dan hasilnya Om gimana Om? Dapat momentum setelah tadi Om Ewa di sisa-sisa memang Coba gas. Ya, 2 WD mode on. Oke. Kira plastik ya? Kira metal loh. Metal. Metal gede Om. Gear metal. Gear metal ukuran cukup besar sejempol diameternya. Ternyata Kita cek langsung on the spot. Cek on the spot ya Mas. tapi Cek on the spot. untuk kopelnya memang tidak berputar. Kopelnya coba cek. Oh, kopelnya patah. Kopelnya patah tuh, lihat ya. Oh, kopelnya ternyata Kopel patah. Nah, kita dapatkan satu lagi. Coba gas aja. Oke teman-teman, ini RC Banderasnya rungkat di kopel. Nah, buat teman-teman yang penasaran rungkatnya bagaimana, teman-teman silakan cek di videonya RC Zigzag, karena pas ngetes RC ini dan kopelnya rungkat itu ada di channelnya RC Zigzag. Karena kita gantian untuk mengetesnya teman-teman. Nah, tim Om Ewa ini bisa menyimpulkan bahwa RC Banderas ini setelah kita coba dengan baterai 3S, dengan elektrikal kita ganti hanya pakai Hobbywing 1060 yang murah meriah, itu mampu mengeluarkan tenaga maksimal sampai bisa mematahkan si kopelnya ini. Untuk build quality-nya Banderas top banget. Sayang sekali di bagian kopelnya ini teman-teman perlu ganti ya, karena kopelnya ini memang kurang kuat lah. Dan catatan satu lagi, di bagian head juga perlu diganti metal sekalian. Buat teman-teman yang mau beli RC Banderas ini cocok banget, recommended banget, karena RC ini bisa 11-12 sama si Freeman nih. Freeman harga 4 jutaan lebih, di Banderas nih harganya 3 jutaan sekian dan 4 juta kurang. Nah teman-teman bisa langsung check out di keranjang, langsung di link deskripsi juga oke. Kita sudah tes RC ini sampai kayak gini. Dan jangan sampai tes ini sia-sia kalau teman-teman belum like dan subscribe. Di like dan subscribe dulu, karena like dan subscribe itu penting buat kita nge-review RC berikutnya yang kita ingin review buat teman-teman semuanya. See you next time. Salam satu hobi, salam satu remote, dan bye-bye si Banderas.